Shalom Bapak Ibu Saudara, jumpa lagi di Pastoral Notes minggu ini. Dalam Alkitab ada banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kisah hidupnya, perjalanan hidupnya diceritakan di Alkitab. Tetapi ada beberapa di antaranya yang memang disebutkan mereka adalah sahabat Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang berkenan di hati Tuhan. Salah satunya adalah Abraham. Di dalam 2 Tawarik 20 ayat 7 dan Yakobus 2 ayat 23 disebutkan di situ Abraham adalah sahabat Allah. Dan tokoh yang lain adalah Musa. Dalam Keluaran 33 ayat 11 dikisahkan di situ Musa berbicara dengan Tuhan berhadapan muka seperti seorang berbicara dengan temannya. Berarti pada saat Musa menghadap Tuhan, pada saat Musa berbicara dengan Tuhan, seperti seseorang yang berbicara dengan temannya. Ada hubungan yang dekat, ada keakraban di sana. Dan tokoh yang lain yaitu Daud. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14, di situ Nabi Samuel berkata kepada Saul bahwa Tuhan punya seseorang yang berkenan di hatinya. Dan yang kita pasti tahu yang dimaksudkan adalah Daud. Daud seorang yang berkenan di hati Allah. Baik Abraham, Musa, dan Daud memiliki kedekatan yang istimewa dengan Allah. Kita tahu Abraham yang disebutkan sebagai sahabat Allah. Dalam segala hal, segala keadaan, dia selalu membangun komunikasi dengan Allah. Allah menyampaikan apa yang menjadi rencananya kepada Abraham. Bagaimana dengan Musa? Dalam memimpin bangsa Israel tidak mudah. Karena bangsa Israel adalah orang yang keras hati. Bahkan dalam perjalanan pun yang dihadapi medannya juga tidak mudah. Padang gurun, padang belantara. Tetapi dalam segala hal yang harus dikerjakan oleh Musa. Dalam segala apa yang akan disampaikan kepada umat Tuhan. Musa selalu berbicara dengan Allah terlebih dahulu. Musa menyampaikan apa yang menjadi keluhan bangsa Israel. Musa menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya kepada Tuhan. Dalam kitab Keluaran kita bisa melihat bagaimana interaksi antara Musa dengan Tuhan yang begitu dekat. Bahkan dalam Mazmur pasal 73 ayat 28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Daud mengatakan dia suka dekat dengan Allah. Dan di Mazmur yang lain dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daud tidak bisa terpisahkan dari Allah. Dia ingin selalu dekat dengan Allah. Dia rindu untuk membangun hubungan selalu dengan Allah. Kedekatan yang istimewa, hubungan yang istimewa antara manusia dengan Allah. Dan yang kedua, yang istimewa dari ketiga tokoh ini adalah ketaatan mereka. Kita tahu bahwa Abraham ingin sekali memiliki keturunan. Tetapi sampai usianya tua, dia tidak memiliki keturunan. Dan pada saat janji Allah itu digenapi, dia mendapatkan keturunan. Abraham mendapatkan keturunan. Allah meminta supaya anaknya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kemudian Abraham taat. Dia membawa anaknya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketaatan yang istimewa, ketaatan yang tidak mudah yang harus dia lakukan. Musa dalam perjalanan memimpin bangsa Israel, seringkali Allah memerintahkan Musa untuk hal-hal yang mungkin sulit dimengerti, untuk hal-hal mungkin secara logika sulit untuk dilakukan. Tetapi Musa tetap taat ketika dia harus memukul tongkatnya ke batu sehingga keluar air. Ketika tongkatnya itu dipukul di laut Teberau dan laut itu terbelah. Dan ada banyak keajaiban terjadi karena ketaatan Musa kepada Allah.
Bagaimana dengan Daud? Sebetulnya Daud punya kesempatan untuk membalaskan dendamnya kepada Saul, untuk membalaskan sakit hatinya terhadap apa yang dilakukan oleh Saul. Tetapi Daud sangat menghormati Allah. Dia berkata, aku tidak mau mencelakakan atau membunuh orang yang sudah diurapi Allah. Daud melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, bukan untuk kepuasan dirinya sendiri, tetapi dia melakukan apa yang Allah sukai. Dan keistimewaan ketiga, mereka memiliki kepercayaan yang istimewa kepada Tuhan. Ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan keluar dari tanah leluhurnya, di tempat yang tidak dia tahu kemana dia akan pergi. Tetapi kepercayaan Abraham kepada Tuhan membawa Abraham pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, sampai kepada tujuan yang Allah perintahkan. Ketika Daud mengetahui bahwa ada Goliat yang mengolok-olok umat Tuhan, yang merendahkan umat Tuhan dan menghina nama Tuhan, Daud maju menghadapi Goliat. Di antara semua orang, di antara semua bangsa Israel yang maju berperang pada waktu itu, tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Meskipun di antara orang-orang itu ada pahlawan-pahlawan perang, tetapi tidak ada yang berani menghadapi Goliat. Dengan kepercayaannya kepada Allah yang sanggup menolong dia, dia berkata, "Kau datang dengan lembing dan pedang, tetapi aku datang dalam nama Tuhan." Daud percaya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Dan bahkan ketika dia membawa nama Tuhan itu untuk maju menghadapi musuh, Daud percaya musuh itu bisa dikalahkan. Dan itu yang terjadi. Ketika Musa harus memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak banyak yang dia bisa lakukan. Tidak banyak yang dia punyai. Tidak banyak sarana yang bisa mendukung dia untuk bisa menggembalakan, untuk bisa menuntun bangsa Israel ini melalui jalan-jalan yang sulit, melalui padang belantara. Tapi kepercayaannya kepada Tuhan, percayaan kepada Allah yang memanggil dia itu, membuat dia akhirnya sanggup dan mampu menghadapi semua kesulitan-kesulitan yang dia temui di padang gurun. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjadi sahabat Allah? Apakah kita sudah menjadi orang yang berkenan di hati Allah? Apakah kita sudah membawa diri kita untuk dekat dengan Tuhan sehingga kita bisa menjadi sahabat Allah? Allah ingin menjadi sahabat kita. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 14 dikatakan, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jadi sebetulnya Tuhan itu ingin kita itu menjadi sahabatnya. Karena dia memanggil kita untuk menjadi sahabatnya. Orang yang dekat dengan dia. Tetapi apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Apakah kita sudah melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan? Karena itu yang Tuhan inginkan. Setiap kita pasti ingin hidup menyenangkan hati Tuhan. Tetapi tidak setiap kita mau yang menjadi yang mengerjakan yang istimewa bagi Tuhan. Mengerjakan sesuatu yang istimewa berarti melakukan lebih daripada orang yang pada umumnya lakukan. Seperti yang dilakukan oleh Musa, seperti yang dilakukan oleh Abraham, seperti yang dilakukan oleh Daud. Mereka memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan yang istimewa, lebih daripada orang yang lain. Meskipun orang yang lain meragukan Tuhan, meskipun bangsa Israel menaklukkan Allah untuk memelihara hidup mereka, tetapi Musa tidak takut karena ada Allah yang beserta dengan dia. Karena itu Musa berkata,
kami tidak akan jalan kalau Engkau tidak beserta dengan kami. Kami tidak akan meninggalkan tempat ini kalau Engkau tidak menyertai kami. Abraham dikatakan bapa orang beriman karena tidak punya dasar untuk berharap, tetapi dia tetap percaya kepada Allah. Bagaimana dengan Daud? Dalam keadaan sangat terjepit, semua ingin melontari dia dengan batu, semua orang menyalahkan dia, tetapi dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Seorang yang istimewa di hadapan Allah karena dia memiliki iman yang istimewa, kepercayaan istimewa, hubungan yang istimewa dengan Allah. Biarlah hidup kita juga istimewa di hadapan Tuhan. Karena kita memiliki percayaan yang istimewa. Kita memiliki keyakinan yang kuat kepada kebaikan dan kuasa Tuhan. Kita terus membangun hubungan yang istimewa, kedekatan yang istimewa dengan Tuhan. Lebih daripada orang-orang pada umumnya. Karena kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak yang mengasihi dan dikasihi oleh Allah. Teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.